Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan walafiat. Untuk hari ini pembelajaran materi kelas 12 yaitu pola penyerangan dan pola pertahanan permainan bola kecil. Untuk permainan bola kecil yang akan kita bahas yaitu materi softball, bulu tangkis, dan tenis meja ya. Insya Allah untuk materi pertama kita akan belajar tentang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan softball. Ya, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu konsep ini ya. Ini konsepnya yang pertama untuk softball itu taktik penyerangan. Ya, setelah kalian belajar taktik penyerangan, kita akan masuk ke taktik pertahanan softball. Setelah itu kalau ini ya simulasi, karena untuk simulasi pertahanan dan penyerangan ya dengan pandemi jadi tidak kita praktekkan. Jadi kalian hanya akan mempelajari tentang taktik penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball. Oke ya, permainan softball ataupun bola kecil merupakan permainan dalam aktivitas pendidikan jasmani. Jadi ini salah satu ya aktivitas pendidikan jasmani. Jadi kalian tujuannya itu melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Permainan bola kecil yang dimainkan secara beregu terdiri dari beberapa aktivitas gerak seperti berlari, memukul, melempar bola, menangkap bola, dan meluncur. Nah, ini salah satu teknik yang harus dikuasai dalam permainan softball. Taktik maupun strategi dalam permainan softball, baik taktik penyerangan seperti pukulan pendek, bunt namanya ya istilahnya. Kalau pukulan pendek itu bunt dalam softball, stealing, sacrifice fly, hit and run, maupun taktik bertahan seperti pertahanan tertutup close, pertahanan dengan taktik penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball. Selain itu pada ini ya kita akan lanjut tujuan pembelajaran. Ini tujuannya ya kalian bisa baca, memiliki kesadaran dan mengaktifkan melalui permainan softball dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan ya. Ini tujuan yang pertama itu supaya kalian memiliki kebugaran dan kesehatan yang baik ya. Nggak usah dibahas, kita lanjut. Taktik dalam permainan softball itu terdiri atas dua bagian, yaitu taktik penyerangan dan taktik pertahanan. Ya, agar kalian lebih memahami taktik penyerangan dan pertahanan dalam permainan softball, ya, nanti kita akan bahas satu persatu taktik pertahanan. Oke, kita lanjut taktik pertahanan. Dalam softball ada yang disebut dengan taktik penyerangan, ya. Kita belajar taktik penyerangan dulu, yaitu istilahnya stealing. Taktik penyerangan stealing salah satu taktik penyerangan yang dilakukan oleh pelari di mana seorang base runner ataupun istilahnya pelari menuju ke base berikutnya dengan aman tanpa dimatikan. Jadi teknik stealing itu kata kuncinya di mana seorang base runner ataupun pelari menuju ke base berikutnya dengan aman tanpa dimatikan oleh penjaga dan bola yang dilempar oleh pitcher tidak dipukul oleh pemukul. Pelari melalui gerakan lari ketika bola lepas dari tangan pitcher. Oke, untuk stealing ada beberapa jenis. Yang pertama ya, delay steal. Ini delay steal itu mirip dengan stealing pada umumnya, namun pelari menunggu sampai perhatian penangkap atau catcher dialihkan oleh gerakan batter. Oke ya, stealing itu ada delay steal ya. Yang kedua ada double steal ya, ada delay steal, ada double steal. Pelari melakukan stealing tidak secara bersamaan. Misalkan ketika pelari depan melakukan stealing dan menjaga melempar untuk memastikan pelari tersebut, maka pelari di belakangnya bergegas untuk lari ke base berikutnya. Jadi ini menggunakan double steal ataupun dua pelari. Yang ketiga ya, stealing itu bunt ataupun teknik penyerangan bunt ataupun pukulan pendek. Tadi stealing dibagi dua ya, ada delay stealing, ada double stealing ya. Untuk bunt ini pukulan pendek ya. Taktik ini digunakan ketika menjaga base 1 maupun penjaga base 2 melakukan pertahanan jauh dari posisi pemukul ya. Ini
Yang ketiga, taktik penyerangan. Taktik penyerangan sacrifice play, ya. Salah satu taktik yang dilakukan oleh pemukul, di mana pemukul memukul sejauh mungkin ke arah atas dan bola yang dipukul kemungkinan besar ditangkap di udara oleh penjaga yang menyebabkan si pemukul mati. Namun setelah bola ditangkap, pelari di base 3 dapat menuju ke home plate. Ya, ini disebut dengan script play. Ya. Taktik penyerangan berikutnya, ya, hit and run, ya, ataupun berlari dan memukul. Merupakan sebuah taktik yang dilakukan oleh batter atau pemukul supaya bisa membantu base runner, ya, atau pelari bisa menuju beberapa langkah ke depan dengan selamat. Keuntungan dari strategi hit and run adalah membuat kemungkinan spot out agar bisa terjadi dan bisa mencapai base. Ya, oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke taktik pertahanan. Taktik pertahanan dalam upaya menahan tim lawan agar tidak dapat mencetak poin. Ya, kata kuncinya. Jadi taktik pertahanan ini adalah agar lawan tidak dapat mencetak poin atau angka. Tim bertahan harus melakukan upaya-upaya menahan serangan lawan berupa taktik yang berhubungan penjagaan dalam permainan softball. Ya. Taktik pertahanan dalam softball itu ada yang taktik pertahanan berdasarkan position ataupun penempatan posisi yang benar, ya. Ini, ya, gambarnya bisa lihat, ya. Misal ketika pitcher memberi bola yang mepet ke arah badan pemukul namun masih di zona strike dan dipukul oleh pemukul, maka kemungkinan besar bola akan dipukul ke arah kiri pemukul, dan hal tersebut bisa diantisipasi lebih awal oleh para penjaga. Yang kedua, kita masuk ke taktik backup ataupun antisipasi bola lepas. Ya, ini. Permain softball merupakan olahraga tim dan diperlukan kerjasama, begitupun pada saat melakukan pertahanan. Terkadang bola hasil pukulan lawan tidak tertangkap. Ya, itu yang kedua ataupun backup namanya, ya. Yang ketiga, taktik pertahanan relay and cut off, ya. Ini relay and cut off sangat penting dalam pertahanan tim. Biasanya pemain short top dan penjaga base kedua bertanggung jawab untuk bergerak keluar untuk menerima lemparan dari outfielder, penjaga luar. Ini gambarnya, ya, kalian boleh lihat. Yang keempat ada tag and play ataupun menyentuh bola yang dipegang penjaga kepada pelari. Salah satu cara mematikan pelari mematikan di base bisa dengan menyentuhkan bola yang dikuasai penjaga ke anggota tubuh pelari ataupun istilahnya tag and play. Ini pola pertahanan dalam permainan softball, ya. Yang keempat, tag and play. Ini caranya, kalian boleh lihat gambar di sini. Untuk selanjutnya itu taktik pertahanan double play. Double play merupakan pertahanan dengan mematikan dua pelari sekaligus dengan cepat dan tepat. Misalkan mematikan pelari depan terlebih dahulu, kemudian pelari di belakangnya yang paling sering apabila kondisi pelari satu ketika bola ditangkap posisi penjaga base 2, maka penjaga base 2 melempar ke base 2, yaitu dijaga oleh short off, kemudian dilempar kembali ke base. Nah, ini pola pertahanan double play. Yang kelima yaitu rundown, ya, ataupun pola pertahanan rundown. Rundown merupakan situasi di mana pelari bergegas menuju base berikutnya namun bola sudah berada pada base yang akan dituju sehingga pelari terjebak di antara dua penjaga di depan dan di belakang. Oke, ini pola pertahanan rundown. Oke, ya, kesimpulannya dalam taktik penyerangan dalam bola softball itu yang disebut dengan styling, ya. Pukulan pendek, bunt, script play, hit and run. Itu untuk pola penyerangan. Sedangkan dalam taktik pertahanan dalam menggunakan praktik seperti penempatan posisi, ya, backup, terus relay and cut, menyentuhkan bola ke pelari sebelum mencapai base, ya, double play, ya.
dan rondon. Ini adalah pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan softball. Oke, itu saja yang dapat sampaikan ya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat kalian pahami ya. Silakan ya pelajari pola pertahanan dan pola pertahanan dalam permainan softball. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.